Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gaya magnetik atau yang sering disebut sebagai gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri dikemukakan oleh seorang Hendrik Anton Lorentz, seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan Nobel dalam fisika bersama Peter Simon pada tahun 1902. Apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet pada arus listrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 penerapan gaya Lorentz. Yang pertama pada kawat lurus berarus, kemudian pada kawat sejajar, dan yang terakhir pada muatan yang bergerak. Oke. Perlu diketahui juga bahwa gaya Lorentz ini merupakan besaran vektor. Artinya dia memiliki nilai atau besaran dan memiliki arah. Nah, lalu bagaimana cara menentukan arah dari gaya Lorentz tersebut? Cara menentukannya adalah menggunakan kaidah tangan kanan. Namun kaidah tangan kanannya agak sedikit berbeda dengan menentukan medan magnet. Nah, dimana prinsipnya menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini, yaitu ibu jari kita menunjukkan arus listrik dan 4 jari ini juga masih menentukan medan magnet. Namun kan sebelumnya seperti ini. Nah, kalau yang hari ini untuk gaya Lorentz itu sendiri itu seperti ini. Jadi ini menunjukkan arus listriknya, ini menunjukkan medan magnet. Nah, untuk menentukan gayanya itu adalah ke atas artinya. Sesuai telapak tangan. Nah, sesuai telapak tangan. Misalnya arusnya ke atas, arah medan magnetnya ke dalam, berarti gaya Lorentz-nya ke kiri. Nah, ini sesuai telapak tangan kita. Atau selain ini, menggunakan ini bisa juga menggunakan yang seperti ini. Artinya ketika arah gayanya ke atas, arus listriknya ke atas, ini medan magnetnya. Nah, maka yang telunjuk ini menunjukkan gaya Lorentz-nya, makanya ke kiri. Sama aja seperti yang tadi ya. Ini menunjukkan kuat arus, ini menunjukkan medan magnet, dan ini menunjukkan gaya Lorentz-nya. Sama seperti ini tadi. Nah, ini kuat arus, ini medan magnet, dan telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz-nya. Begitu. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di mana di situ digambar disebutkan bahwa ada sebuah kawat lurus. Yang gambar pertama, di mana itu arahnya adalah masuk bidang, disimbolkan dengan cross atau X. Nah, X ya. I-nya ke arah atas, kemudian medan magnetnya di sebelah sini. Artinya itu jika kita gunakan kaidah tangan kanan, kawat lurusnya kan ke atas nih. Yang ini ke atas, dan magnetnya berarti karena itu across, artinya dia masuk bidang, berarti medan magnetnya kita hadapkan ke layar monitor. Nah, layar monitor ini berarti arahnya kemana? Arah gaya Lorentz-nya berarti ke kiri. Nah, itu yang jawaban gambar pertama ya. Kemudian jawaban gambar yang kedua itu kan ada kawat lurus lagi, kemudian tandanya dot atau titik, berarti dia menandakan ke luar bidang. Nah, keluar bidang artinya dia berlawanan dengan arah layar monitor. Nah, arah arusnya ke bawah. Jika kita gunakan ke bawah, maka seperti ini ya. Ini hadap ini ke bawah sini. Nah, ini nih telapak tangannya ini kita hadapkan ke sini. Karena berlawanan tadi ya. Karena nggak bisa dibalik nih tangannya kayak gini. Nah, intinya kayak gini. Arusnya ke bawah, kemudian telapak tangannya ke sini. Nah, jika kita hadapkan kayak gini, maka arahnya juga ke kiri. Nah, berarti gambar kedua juga hadapnya ke kiri, arah gaya Lorentz-nya. Oke. Kemudian kita masuk pada gaya Lorentz kawat lurus dengan panjang berarus. Oke. Di sini ada sebuah kawat lurus yang memiliki kuat arusnya atau arah arusnya. Kemudian di situ ada panjangnya. Lalu ada medan magnetnya di antara
sisi dari si kuat arus itu sendiri, dan di antara medan magnet dan kuat arus terdapat sudut theta. Nah, di situ. Jadi, untuk menentukan besaran gaya Lorentz pada kuat lurus panjang berarus ini, itu rumusnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L sin theta, di mana F sendiri adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, kemudian B itu induksi magnetik, satuannya Tesla, kemudian I adalah kuat arus, satuannya ampere, L panjang kawat penghantar, satuannya M, dan theta sendiri adalah sudut di antara kuat arus dan medan magnet. Dan perlu diketahui juga, jika I-nya tegak lurus dengan B dalam artian membentuk sudut siku-siku, nantinya maka pasti angka terbentuk adalah sin 90 derajat kan. Nah, maka di situ pasti nilai sinnya adalah 1. Jadi jika sudah tegak lurus I-nya dengan si B-nya itu, maka rumus yang digunakan adalah F sama dengan B dikali I dikali L tanpa menggunakan sin theta, karena dia sudah tahu sudutnya tadi tegak lurus yang nilainya artinya adalah 1. Nah, ini gambar dari gaya Lorentz pada kawat panjang berarus. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Perhatikan gambar berikut. Seutas kawat berada di antara dua magnet yang memiliki besar kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 5 ampere. Nah, tentukan besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat sepanjang 10 cm. Oke, dari soal ini dapat kita ketahui tulisnya adalah B-nya atau kuat medan magnetnya adalah 0,02 Tesla, kemudian kuat arusnya atau I-nya adalah 5 ampere, dan L-nya adalah 10 cm. Jika kita ubah jadi meter adalah jadi 0,1. Nah, kemudian di sini kita tahu arah I-nya kan ke atas nih. Nah, kemudian arah menentukan medan magnetnya kan belum ada nih. Oke, jika ada dua magnet, ini arah medan magnetnya mengalir dari utara ke selatan ya. Diingat itu ya, utara ke selatan. Nah, berarti ke arah sini ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita tahu nih, ini kan artinya kuat arus dan medan magnetnya ini tegak lurus ya, saling tegak lurus. Nah, karena saling tegak lurus berarti kita tidak perlu lagi menemukan sinnya, sin theta-nya nggak perlu lagi ditentukan, karena kita sudah tahu nilainya adalah 1. Nah, karena bentuknya ini tegak lurus antara kuat arus dan medan magnet, maka rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Kuat medan magnet dikali kuat arus dikali panjang kawat. B-nya tadi berapa? 0,02 dikali I-nya 5 dikali L-nya 0,1. Nah, maka dapat hasilnya adalah 0,01 Newton. Nah, udah aja kan tuh. Nah, kemudian kita menentukan gayanya atau arah gaya Lorentz-nya gimana. Oke. Nah, menentukan gaya Lorentz-nya berarti kan I-nya nih hadap atas ya. Kemudian medan magnetnya ke kanan. Oke, berarti kita pakai kaidah tangan kanan, ibu jari kita ke atas, kemudian arah medan magnet atau 4 jari kita ke kanan. Berarti telapak tangan kita ke arah mana? Berarti menghadap atau masuk ke bidang atau masuk ke dalam layar ya, ke arah layar. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa arahnya itu masuk bidang. Atau jika bingung menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini, yang satunya pakai yang ini ya. Nah, ini kan ibu jari menandakan kuat arus. Yang ini medan magnet berarti arah jari tengah kita ke dalam layar. Nah, makanya dikatakan arahnya adalah masuk bidang. Masuk bidang. Nah, yang selanjutnya adalah gaya Lorentz pada kawat sejajar. Nah, pada kawat sejajar ini dimisalkan seperti gambar berikut. Nah, pada gambar itu terdapat dua gambar di situ ya. Berarti artinya dia memiliki dua ketentuan. Oke. Perhatikan gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama itu ada dua kawat sejajar. Kemudian ada jarak di antara kedua kawat tersebut dan arah arusnya sama atau searah. Maka gaya Lorentz yang terbentuk nantinya akan saling tarik-menarik. Ingat, jika searah dia tarik-menarik, arah arusnya searah. Kemudian gambar yang kedua itu ada dua kawat sejajar dengan jarak di antara keduanya adalah A dan arah arusnya itu berbeda atau berlawanan arah. Maka akan terjadi gaya Lorentz-nya adalah saling tolak-menolak. Ingat, kalau searah dia tarik-menarik,
Kalau berlawan arah berarti dia tolak menolak. Oke. Nah, untuk menentukan besar gaya Lorentz pada kawat sejajar ini, rumusnya adalah F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2pi dikali A. Di mana F itu sendiri adalah gaya Lorentz, satuannya adalah Newton. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4P kali 10 min 7 Weber per meter persegi. Kemudian I1 adalah kuat arus pertama, I2 adalah kuat arus kedua, kemudian L adalah panjang kawat, dan A adalah jarak antara kawat tersebut. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Nah, contoh untuk yang kawat sejajar. Oke. Dua buah kawat dengan konfigurasi seperti gambar di bawah ini, itu ada kawat 1, ada kawat 2 ya. Nah, yang ini kuat arusnya 2 ampere, yang ini kuat arusnya 3 ampere. Jaraknya 1 meter ya. Nah, tentukan besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat 2 untuk panjang kawat 0,5 meter. Oke, dari sini sudah diketahui, sudah jelas ya apa-apa aja yang diketahuinya. Nah, kemudian kita langsung ke penyelesaian. Karena ini kawat sejajar, maka rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2pi dikali A. Oke, kita ingat mu 0 nilainya adalah permeabilitas ruang hampa, yaitu 4P kali 10 min 7. Nah, oke, I1 nya berapa? Itu 2 ampere. I2 nya 3. L nya berapa L nya? L nya 0,5 meter. 0,5. Oke, dibagi. Lalu dibagi 2P kali A ya. Maaf, A nya tadi 1 ya. Iya 1 nih, maaf 1. Nah, oke, kita coret di sini aja tulis. Nah, 1 ini ya. Oke, yang ini bisa kita coret ya. 4P dengan 2P. Maka sini sisa 2. Nah, 2 dikali 2 4 kali 3 12 dikali 0,5 itu 6 ya. Nah, 6 bagi 1 kan tetap hasilnya 6. Berarti 6 kali 10 min 7 Newton. Nah, begitu. Kemudian di sini disuruhnya menentukan arahnya pada kawat 2. Nah, kita tahu kan tadi di materi sudah dijelaskan bahwa jika arah arusnya searah atau sama nih keduanya, maka yang terjadi adalah tarik menarik ya. Berarti F1 ke sini arahnya, F2 ke sini. Nah, maka dapat disimpulkan di sini arahnya adalah menuju ke kawat 1 atau ke arah kawat 1 sama saja ya. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat dalam belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.